Pertama-tama yang harus kita fahami adalah nikmatul ijad. Nikmat Allah kita diciptakan di alam ini. Nikmat Allah berupa kita diciptakan, diwujudkan di alam dunia ini. Karena sebelumnya kita semua ini merupakan para arwah-arwah yang berkumpul dalam satu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin, masyayikhonal a'izza, yang kami hormati para masyayikh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Beliau Simbah Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, para dzurriyyah Simbah Ki Haji Abdul Karim, pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, para teman-teman, iki jenenge apa iki? Mas Bro. Mas Bro, selamat malam. Sehat-sehat nggih? Sik iso banter. Alhamdulillah pada malam hari ini dadae watuk. Dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan, dikumpulkan dalam satu majlis yang insya Allah mubarak. Allahumma amin. Tema saya malam ini adalah syukur. Lagu syukur apa? Syukur apa? Jajal. Tanah air pusaka. Paham? Lu karangane bae lu, Bro. Karena saking banyaknya hal-hal yang harus kita syukuri, maka setiap pertemuan saya sering mengajak untuk kita bersama-sama bersyukur. Cobalah kalau kita hayati sabda Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tentu tak bisa menghitungnya. Saking akei. Bahkan wa fi anfusikum, yang ada pada diri kita. Di mana saking dekatnya, saking rutinnya, dan kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, sehingga jarang
yang kita merasa. Jarang dari kita yang merasakan bahwa itu nikmat. Paling-paling terasa nikmat ketika baru selesai sakit perut. Sakit perutnya apa? Perih, kembung, makan gak enak. Setelah baru sembuh, makan nikmat. Rong piring kurang, saeblek kurang, pansete. Kerasa nikmat. 1 hari, 2 hari, alhamdulillah. Hari ketiga hanya atep saja tanpa disertai alhamdulillah. Apa saja yang kita rasakan sebenarnya nikmat ketika kita sehat. Tapi suatu hari kadang-kadang Allah mengingatkan kita harus terkena sariawan. Sariawan. Jangankan sambel. Jangankan sambel. Ya. Jangankan sambal, sayur asem pun terasa perih. Ya, karena ada garamnya. Apa-apa tidak enak. Tapi begitu sembuh, makan tempe dengan sambal saja. Tempe siji segone 2 piring. Ngirit. Saking enaknya. Tempenya 1, nasinya 2 piring, tapi sambelnya yang lebih banyak. Karena sehat, maka terasa nikmat. Tapi kalau sudah sembuhnya beberapa hari, lupa lagi. Maka perlu sering-sering dijewer dengan kadang-kadang ada sakit. Kadang-kadang masuk angin. Kadang-kadang atau yang sering-sering santri itu gatel. Sambil berjalan gitu sambil gitar-gitar. Pong gitar suaranya kok kruk. Staropoi. Ditahan kalau di jalan itu sambil jalan kok. Kalau di kamar atau di mana monggo lah terserah, tapi di jalan gitu ada orang lain. Rok. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang harus kita ingat dan kita syukuri. Tapi saking banyaknya, maka waktunya nanti akan habis untuk menghitung nikmat itu saja tanpa ada selesainya. Karena waktu terbatas, wah gaya nih. Ini nanti berapa menit? 7 menit. Kultum itu kan kuliah 7 menit. Apa ini temanya? Wes sak karepku ya. Nek kesel mulya dhewe-dhewe sehingga sampai tidak ada orang, saya tak juga pulang. Pertama-tama yang harus kita fahami adalah nikmatul ijad. Nikmat Allah kita diciptakan di alam ini. Nikmat Allah berupa kita diciptakan, diwujudkan di alam dunia ini. Karena sebelumnya kita semua ini merupakan para arwah-arwah yang berkumpul dalam satu tempat. Tidak gentayangan karena memang belum pernah berada di alam dunia.
Mengapa nikmatul ijad ini harus kita ketahui dan kita hayati dan selanjutnya kita syukuri? Karena nikmatul ijad ini adalah sebuah nikmat yang dengannya kita nanti akan bisa merasakan nikmat atau kebahagiaan yang hakiki dan langgeng. Jangan dikira nikmat berupa nikmatul ijad, nikmat diwujudkan, diciptakan di dunia ini agar bisa merasakan rasanya jangan terong. Bukan, itu juga, tapi tidak terbatas itu. Biar tahu rasanya apa biasanya mangan Jong? Yus ngono lah. Karena ini adalah sebuah kesempatan sesuai dengan sabda Allah, Tabarakalladzi biyadil mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita sekalian, siapakah yang paling baik amalnya. Nah ini berarti nikmat penciptaan di alam dunia ini adalah untuk itu semuanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seiring dengan itu Allah, sejalan dengan itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, menyembah, beribadah kepada Allah ini ada kalanya ibadah murni, bentuknya ibadah seperti sholat, puasa, zakat, baca Quran, baca sholawat, zikir, istighfar, haji, umroh, dan lain sebagainya. Nah ini kalau hanya itu, wong sholat saja yang fardu hari semalam hanya 5 kali, dan setiap sholat itu rata-rata berapa menit? Berapa menit sholat itu? 10 menit. Kira 12 menit. 2 menit. Mosok isya 2 menit. Ya kalau subuh 2 menit aku rada. Soalnya rada campur ngantuk, 2 rakaat campur rada ngantuk cepet-cepet selak turu meneh. Sehingga kalau dikalikan 5, wes dikira rata-rata 5 menit, hanya 25 menit. Padahal hidup kita sehari semalam 24 jam. 25 menit sama dengan setengah jam kurang 5 menit. Berarti masih tersisa 23 jam 35 menit. Untuk apa? Sebagian untuk tidur. Berapa jam kita tidur? 10. Iki niate urip apa turu. Tidur itu kalau masih muda maksimalnya 8 jam. Ya, kalau masih muda itu maksimalnya 8 jam. Kalau lebih dari itu berarti gak beres itu, mesti ada yang mesti di-scan, dilihat ada apanya ini. Organ-organnya barangkali ada yang kurang seimbang.
kok lebih menonjol kepada tidurnya daripada makannya. Kalau sudah tua, saya ini tua belum ya? Dereng ya? Mulai usia 40 ke atas itu biasanya mulai berkurang. Awal-awal saya malam kurang bisa tidur gitu. Paginya saya mengeluh pada istri saya. Jawabnya ya enak, anjane wis tuwek. Aduh. Ada yang berkurang menjadi 6 jam. Ada yang hanya 4 jam. Mulane orang itu semakin tua, hidup itu semakin tidak kerasan. Apabila hanya mengeluh tidak bisa tidur, kelap-kelip, ora bisa tidur. Alhamdulillah kita semua tidak seperti itu. Apalagi seperti sampean-sampean ini, kalau tidak bisa tidur mesti baca nazom-nazom. Betul? Ono sing alala, ono sing hidayatus sibyan, ono sing tufatul atfal, ono sing qaidah, ono sing amriti, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu seluruh nazom yang diajarkan di MHM ini dihafalkan semua dan tidak akan dilupakan sampai tamat. Siap? Sing siap neng buri, neng petengan, neng padangan rawani siap. Itu walaupun susah, walaupun berat, tapi baik. Saya menjadi ingat ketika saya mau tamat dan muhafadzah akhirus sanah, saya disimak seorang, penyimaknya mesti waktu itu saya masih sekolah mustahik. Hafal semua nazom. Salahnya itu saya sudah ngerti sebelumnya kalau beliau itu gitu. Sehingga menjadikan mental saya terganggu. Karena mental terganggu, hafalnya kurang lancar, terus geradul. Wah, minder. Rasa minder. Supaya tidak minder, hafalkan semua saja. Pengalaman biar saja saya yang merasakan itu. Minder dengan orang yang, sehingga saya mengulang lagi wapalan. Wes, alhamdulillah. Waktu itu sudah lancar lagi. Walaupun itu terjadi pada tahun 1976. Berarti saya pirang tahun ya. Itu sampai umur pira itu? Jadi hikmahnya pelajaran apa saja dinazomkan itu supaya satu gampang diapalkan, kedua gampang diingat. Gampang diingat. Makanya penting kalau bisa tanwirul hijah itu jangan dilupakan. Karena di fikih amaliyah yaumiyah itu penting. Barangkali nanti ada di masyarakat ada pertanyaan apa, cukup dengan tanwirul hijah. Tapi kadang-kadang tidak dengan tanwirul hijah. Lihat kasusnya. Contohnya apa? Seandainya, ini tak ulangi. Satu ketika sawa jeneng
Hah? Namanya tuh? Hah? Jalal. Abdul Jalal apa tuh? Oh, Jalaluddin Ar-Rumi. Ini namanya L Jalaluddin Ar-Rumi. Berarti putrane sapa? Oh, kaya ro sampean. Sedang disuruh memberi nasihat pernikahan. Nah, ini perlu. Mbok menawa saya itu masih kecil dulu dengar bapak saya memberi nasihat kepada pengantin putri. Nasihatnya apa anggotan wil hujah? Enggak. Justru dengan alfiyah. Salihi ma malak. Salihi ma malak. Jadi tak terjemah bahasa Jawa, sing ngerti alhamdulillah, ora ngerti ya salahmu dhewe. Salihi njaluka sira wadon ing zaud ma ing perkara malaka kang miliki sapa zaud ing ma. Nah, artinya apa? Loh. Kok diguyu to iki salah tafsir iki, jelas iki. Padahal maksud saya seperti itu. Mula pas duwene ngono ae guyang-guyu kan. Artinya seperti itu. Ini kalau difikihkan, standar nafkah seorang istri adalah kemampuan suami. Walaupun istrinya penghasilan perharinya 1 juta. Ini kalau suami penghasilannya 100.000, standar nafkah wajibnya ya 100.000 itu. Bukan kemudian karena dia lebih tinggi gajinya, istrinya, suami ya gajinya lebih rendah, nuntut 100 juta. Ya nunggu 10 bulan. Nunggu 10 hari. Berarti selama 10 hari tidak makan, nanti kalau sudah 10 hari kasih 1 juta. Salihi mamalat. Itu kalau difekehkan. Tapi kalau diperpanjang lagi tentu seperti yang sampean pahami itu. Saya pernah mendengar seseorang memberi saran kepada mempelai putri seperti itu. Lihat, karena ini suamimu itu bukan bukan pegawai negeri, bukan pejabat, tapi petani. Biasanya orang tani itu di sekitar rumah pasti punya peliharaan, kadang sapi, kadang kambing, kadang ayam. Maka cobalah lihat di belakang rumah. Ternyata ada sapi. Silakan minta sapi, Mas, saya minta sapi. Saya pengen ngarit, ya monggo. Dan selanjutnya minta ayam, ya monggo. Jalan lagi di atas ada kurungan-kurungan burung. Mas nyuwun manuk misalnya. Lho tenan to, tak tebak iku mesti. Nasihat untuk seorang suami juga alfiyah. Dalam isim bab i'rab itu. Wasani mang usun wa nasbuhu zohar wa raf'uhu yun wa kaza aidon yujar. Apal burung iki? Wes.
Wasani ini jadi tidak persis ini karena muradnya mengarah ke situ. Wasani. Ingat seorang suami bahwa istri kedua itu adalah mangkus. Wasani mangkusun. Tapi sering-sering wanas buhu zohar. Lebih menggairahkan begitu. Tapi ingat, warof uhuyun wa kada aidon yujar. Artinya apa? Unggulnya itu masih diragukan. Oleh karena itu carilah yang sudah jelas saja, yang lebih paling jelas kuwi ya sing pertama saeneke ngono kuwi dingoni sahane. Insya Allah nanti semakin lama semakin besar, semakin besar. Apa nih? Kembali kepada nikmat yang pertama saya tunjukkan adalah nikmatul ijad. Di antaranya ya ben ngono kuwi ben ngerti ngono-ngono iku. Ada tapi yang paling baku dan penting adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kesempatan diwujudkan ini kalau kita pergunakan sebaik-baiknya. Nanti kata kita tergolong orang yang paling bagus amalnya, maka insya Allah bahagialah di sana nanti. Oh maksudnya. Maka nikmatul ijad ini sangat perlu kita pahami, kita syukuri. Dengan apa kita mensyukuri nikmatul ijad? Pertama, kita harus memahami dan mengakui bahwa ini semata-mata pemberian Allah. Kita tidak pernah usul Gusti, mbok saya diwujudkan di alam dunia, tidak pernah. Bahkan kita tidak pernah usul Gusti, mbok saya itu diwujudkan di dunia hidungnya mancung, ya gak pernah. Pesek ya kono, mancung ya kono. Kedua, sering-sering kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Ketiga, kesempatan yang diberikan ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang menjadi ridhonya penciptanya, yang menyenangkan pemberinya. Contoh misalnya saat ini saya disiapi kopi. Ini kalau tidak saya minum berarti ya tidak bersyukur kepada yang memberi gitu. Makanya tak minum. Biar yang memberi itu seneng. Kalau tidak bingung. Ini kurang opo misalnya apa dan seterusnya, apa warnanya kurang pas, kopinya kurang hitam, tentu bingung. Makanya minum saja. Dan setelah minuman ini dirasakan dan menjadi segar, bugar, sehat, digunakan untuk apa yang dimaksud yang memberikan. Makanya tadi itu saya ketika datang agak kelihatan loyo-loyo dikai kopi tersehat, ben ngomong gitu maksudnya. Maka dari itu mulai sekarang apa yang kita bisa kita lakukan walaupun masih kecil-kecil, apalagi surat-surat opo-opo dibaca. Sholatnya diusahakan selalu berjamaah. Karena apa?
sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri? Selisih berapa? 27. Apakah di antara kalian ada yang pernah sholat isya 27 kali? Buatan? Itu padahal gak tahu. Seandainya ada yang pernah pun itu belum bisa mengimbangi sholat yang hanya 1 kali tapi berjamaah. Apalagi orang yang sudah umurnya seperti saya, lebih dari 60 tahun. Ini kesempatan kemungkinan segeranya Pak. Ngomong tentang segera meninggalkan tempat ini sangat mungkin. Tapi tidak mesti harus yang usianya di atas 60 tahun. Kadang-kadang usianya masih 12 tahun mati ya enak. Jangan khawatir. Saya masih kecil kok belum bisa saja. Malaikat Israel itu tidak pilih-pilih kok. Jadi kalau sudah waktunya, malaikat Israel itu punya catatan-catatan khusus, namanya siapa? O.L. Jalaluddin. Oh, usianya masih kurang 81 tahun. Alhamdulillah. Jadi mati itu sudah ada ketentuan. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana tempatnya. Suatu hari, kalau tidak salah terjadi pada jamaahnya Nabi Sulaiman. Pada waktu begini, ngaji bareng-bareng begitu. Tiba-tiba itu ada satu makhluk yang tinggi besar, matanya melotot, bendeleng-bendeleng itu. Yang dipelototi itu takut, karena takutnya dia lari. Lari dan lari. Setelah pada titik tempat yang telah ditentukan, dicabut nyawanya. Mengapa? Karena petugas pencabut nyawa itu melihat catatan. Itu si ini matinya hari ini sudah betul. Tanggal ini betul. Waktunya sudah dekat. Kok orangnya belum ada, ini kemana? Dicari-cari ternyata di majelisnya Nabi Sulaiman. Dicari-cari bener. Nah, ini kalau pas yang jatahnya itu biasanya roh penteleng. Mulane kira ada sing roh penteleng bener nganti-nganti kon. Semoga tidak ada. Nah, setelah lari pada tempat yang sudah ditentukan itu, ya berhenti di situ, dicabut nyawanya. Dan kematian itu pantas untuk siapa saja dan umur berapa saja. Saya telah diberi contoh Allah. Pertama, anak saya yang pertama lahir, baru lahir dan beberapa menit meninggal. Pantas toh? Tidak ada salahnya. Waktu itu mertua nunggui, lanang kok ya mati. Karena mertua saya itu anaknya itu 6 wanita semua. Jadi punya cucu laki-laki itu seneng. Dan ternyata tidak bisa menghidupkan kembali. Terus punya anak lagi. Sampai sekarang punya anak lagi. 2 tahun kemarin sudah umur 27 tahun dan baru ditanyakan seseorang untuk dinikahkan sama putrinya. Tak tanya belum siap. Beberapa bulan kemudian meninggal. Istri saya bilang, diminta orang enggak boleh. Sekarang diminta yang punya, mau enggak boleh gimana ya? Jadi pantas semua.
Jadi kalau misalnya sampean pengen ndang padha mati ya monggo, aku keri-kerian gak apa-apa. Wes, piye lagu syukurmu wis temu? Aku lali kawitane. Itu lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu karangane Pak pamannya Habib Umar Muthohar kalau nggak salah. Namanya siapa? Tertulis di sana H. Muthohar. Habib Sopoy. Yang kedua, kita diciptakan di alam dunia ini berbentuk atau berupa manusia. Ini juga sebuah nikmat. Manusia itu adalah sebuah makhluk yang hidup, yang punya pikiran, punya hati nurani, punya budi. Tidak hanya nafsu saja. Makanya konsekuensinya adalah ada beban, ada tugas-tugas dalam penciptaannya. Maka manusia itu diciptakan bisa berpikir, al-insan hayawanun natik, bisa berpikir, bisa memilih, bisa menganalisa mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang menyusahkan, mana yang menyenangkan, mana yang membahagiakan, mana yang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu salah pilih. Makanya disyukuri, kita coba kalau diciptakan menjadi makhluk yang lain, sepertinya kebo misalnya, atau ular, atau bebek, coba saja. Kita menjadi manusia makan, minum dengan tangan kanan, ngosoi dengan tangan, tangan tengen ngosoi ya. Terus mengambil sesuatu dengan tangan. Gitu. Coba kalau kita melihat mentok bebek, mencari sesuatu di comberan juga dengan itunya, makan dengan itunya. Wes pokok manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling stabil. Alhamdulillah. Mulai kudu disyukuri, akal kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan ilmu. Sebanyak-banyaknya memilih hal-hal yang positif. Sebanyak-banyaknya memilih hal-hal yang akan memberi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Selanjutnya kita diciptakan menjadi manusia yang beragama Islam. Untung sekali beragama Islam. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Bahkan ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengambil agama selain Islam tidak akan diterima, dan nanti di akhirat dia akan merugi. Rugi neng dunia ini, walaupun dia merasa beribadah, beribadah dengan bahasanya apa, terserah sembahyang apa-apa, tapi karena setelah diutusnya Nabi Muhammad kok orang Islam, bahwa fil akhirati minal khasirin. Pira mengwisan nikmatul ijad, berbentuk manusia, beragama Islam. Ketika Islamnya itu ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa neng santri sing ora ahlus sunnah wal jamaah? Ono.
Ini pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pendirinya Kiai Haji Abdul Karim. Mbah Kiai Abdul Karim pernah satu pesantren di Bangkalan dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Hanya lebih di bawah, lebih sedikit kurunnya. Nah, sehingga ketika Mbah Kiai Abdul Karim dinyatakan harus pulang oleh gurunya Syekhona Muhammad Khalil, dia mampir ke Tebuireng, pesantren yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mampirnya berapa tahun? Ada yang menceritakan 7 tahun mampirnya saja. Kita di sini sudah berapa puluh tahun ya? Wis pirang tahun Jung? Kali. Oh, berarti mampirnya kurang 5 tahun. Nanti mondoknya belum. Mbah Abdul Karim itu mondoknya di Bangkalan saja. Pernah ditanyakan sama keluarga. Penjenengan neng Bangkalan niku pinten tahun? Mbah Abdul Karim itu tidak ngerti tahun, ngertinya fitrah. Mbuh kayak 24 fitrah. Kalau fitrah 24 kali berarti berapa tahun itu? 24 tahun. Ditambah tadi 7 tahun. Pira berarti? 24 ditambah 7, 31 tahun. Di mondok Bangkalan sama Tebuireng saja. Padahal sebelumnya itu di Sepoko Nganjuk, di Babatan Murah, di Panji Sidoarjo. Ini berapa tahun? Berangkat mondok itu usia berapa? Jadi kira-kira Mbah Kiai Abdul Karim pada tahun itu ya setelah dari Tebuireng itu usianya tidak kurang dari 50 tahun. Mulane sing saiki umurnya baru 47 tahun, jangan berkecil hati. Karena iki sing 47. Karena apa? Mbah Kiai Abdul Karim pulang dari pesantren Tebuireng itu usianya tidak kurang dari 50 tahun. Dan itu ternyata juga menemukan jodohnya. Ialah Mbah Nyai Domroh yang kemudian dari beliau berdua terwujudlah pondok pesantren Lirboyo Kediri yang sampai hari ini. Dan lahir beberapa zuriyah yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Ada Mbah Kiai Anwar, Kiai Kafabi, Kiai Zamzam, Kiai Anim, Kiai Atok, dan seterusnya. Umur 1 tahun, jadi jangan khawatir kasep. Enggak. Nanti semakin kalau nggak percaya sapu lidi. Lidi ini yang tua sama yang muda kaku sing ndi gitu. Guyu iki. Wes, kembali lagi urut nikmatul ijad. Kemudian nikmat menjadi orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini penting anak Nahdiyah. Terus kemudian alhamdulillahnya lagi kita ditakdirkan menjadi santri. Ditakdirkan menjadi santri itu tidak banyak, walaupun santri Lirboyo secara keseluruhan baik induk, unit dan cabang-cabang ada 44.000. Tapi penduduk Indonesia ini tidak kurang dari 200, lebih dari 200 juta. Akeh endi sing mondok Lirboyo karo ora. Makanya kita menjadi santri ini nilainya sangat mahal. Walaupun kukur mahal itu. Syukuri, menjadi santri syukuri. Alhamdulillah aku dadi santri. Gusti
panjenengan nakdirne kula mondok sampai ra kerasan maneman. Disyukuri alhamdulillah. Dan kesempatan menjadi santri ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita dilihat Allah, ditakdirkan jadi santri ikut tenanan serius apa ora. Tuhfatul Atfal apal apa ora. Tanwirul Hijah apal apa ora. Nah, iki wis meh akhir tahun. Apalamu pira? Apa lalarane? Ya? 230 kurang pira? Berarti kurang 82. Apal ya? Apal sok ya? Ya wis sok 2 bulan lagi ketemu saya nggih. Gak ngira, tenang ae, paling aku ketemu wis lali, jangan khawatir. Seperti itu. Waktu kita tidak banyak. Menjadi santri itu, coba kayak yang di rumahnya itu punya orang tuanya ternak ayam potong, ayam sayur. Gitu. Kita itu seperti ayam sayur itu. Kiasnya jadi. Kalau ayam sayur, ya toh, dimasukkan ke dalam kandang itu, ya toh, peternak ngomong, ayam, kamu tak masuk neneng kene iki, tak siapi makanan, tak siapi minuman, tak jamin kesehatan dan seterusnya. Harapanku kamu nanti 35 hari sudah gemuk-gemuk. Minimal berat badanmu 2 kilo. Itu urusan fisik. Tapi kalau santri, walaupun tidak terucap oleh orang tua kita, tidak terucap oleh masyarakat kita, bahasa yang tidak terucap seperti ini. Kamu tak pondokkan di Lirboyo, tidak lama, paling-paling 35 tahun. Kesuwen. Piro rencanamu mondok pirang tahun? 9, 10. Oh yes, moga-moga. Sekarang kelas berapa? 6. Oh, okay. 6 berarti kurang 9 tahun. Kurang 9 tahun. Ngabdine setahun berarti 10 tahun. Sing wajib, mari ngono ngabdi sing sunat 7 tahun ya ta? Itu. Nak, kamu saya pesantrenkan. Saya pondokkan, tidak lama, tidak selamanya di pondok. Maka berusahalah, isilah otakmu, isilah hatimu, pribadimu, dibuat sebaik mungkin. Kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Amalkan ilmu sekuat-kuatnya. Menjadilah anak yang soleh. Nah, ora kok koyo pitik. Tane kok saya pondokkan ya. Nanti makan yang banyak. Sewaktu-waktu nanti kamu pulang harus gemuk ya. Dipondokkan ini untuk mengisi rohani. Gitu? Mengisi rohani. Alhamdulillah. Kita ditakdirkan menjadi santri pondok pesantren tanpa mengurangi penghargaan kepada pondok pesantren yang lain. Tapi alhamdulillah kita di Lirboyo ini menjadi santrinya Mbah Kyai Abdul Karim. Walaupun sekarang yang mengasuh luriah-luriah beliau. Tapi kan pendirinya Mbah Kyai Abdul Karim. Kata orang Madura, ditanya presidennya siapa Pak? Bung Karno. Lah itu Pak Harto.
itu kan hanya penerusnya saja. Mana ya? Oh, benar. Ini katanya. Dianya siapa lihat Bu ya? Mbah Ki Abdul Karim. Nah itu penerusnya itu. Karena memang para masyayikh selain beliau itu tidak mengaku, tidak merasa iki pondokku, iki santriku. Mbah Kiai Marzuki itu kalau mengatakan santri, oh santri ini Mbah Ki Abdul Karim, aku meng nunggoni wae. Jadi kita ikuti hal-hal seperti itu, jangan pernah mengatakan santriku, muridku. Biasanya Lirboyo seperti itu istilahnya. Sangat tidak pantas, tidak elok kalau ada orang, santri kula niku gak bagus. Alumni Lirboyo nanti kalau punya santri, ya seperti beliau lah. Konco kula dan seterusnya, monggo. Konco jamaah, konco ngaji itu tidak apa-apa. Nanti, mengapa kita dimasukkan di pesantren ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala sebagai santri, wes ngerti dewe bahwa kita diberangkatkan ke sini untuk menyedot sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di sini. Kalau bisa seperti Mbah Ki Abdul Karim, bisa pernah? Mbah Ki Abdul Karim itu pulangnya dari Bangkalan bukan atas kehendaknya sendiri. Karena memang seperti itu syaratnya murid. Murid itu harus menyandarkan kehendaknya kepada kehendak gurunya. Kalau gurunya menghendaki masih di pesantren, ya tetap di pesantren saja. Waktu itu Mbah Kiai Khalil menghendaki bahwa Ki Abdul Karim yang pada waktu itu namanya Mbah Manap untuk meninggalkan Bangkalan. Mbah Khalil dawuh, Kang Manap, boh gak ngerti bahasa yang diucapkan Mbah Khalil waktu itu. Yang artinya seperti ini. Ini saya menirukan para rawi-rawi sebelumnya. Kang Manap wis baliyo ilmuku wis entek. Iso ora ngono. Kita menjadi santri, menjadi murid di sini sampai guru atau pengasuh kita ngomong wis mulya ilmuku wis entek. Iso ngentekno ilmune Lirboyo iki. Bisa ora? Meneng ae kok ya iso ngono lho. Insya boleh tak jawab Pak Ilham Yasha. Ya berusahalah. Jadi tuntutan kita adalah ikhtiar. Monggo mempeng sing ngaji dengan niat yang ikhlas. Menyandarkan kehendak kita kepada kehendak para masyayikh. Artinya apa? Selama di sini kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pondok pesantren, ini adalah ketentuan para masyayikh. Jonduwe ojo karepe dewi, gitu loh. Ojo karepe dewi. Melu kersane para masyayikh. Apa? Taat kepada tata tertib, mempeng oleh ngaji. Sedapat mungkin, kan? Sedapat mungkin berjamaah di masjid. Karena masjidnya hanya itu dan santrinya semakin banyak, maka kebijakan pengurus kemarin digalakkan berjamaah. Setelah masjid tidak muat, Masjid Al-Hasan tidak muat, maka berjamaahlah di aula-aula atau di mana yang penting harus berjamaah. Jo nganti ora jamaah. Apalagi nanti kalau sudah pulang rumahnya dekat masjid, dekat musola. Ketok santri Lirboyo ora jamaah pisan. Umpama cedek aku tak tonyoni pisan. Sehingga nanti kita bisa ya
Tentu kita di antara kita masing-masing ini tidak mesti sama. Semoga tapi nanti itu semuanya bisa tutup. Semuanya minimal Ma'had Ali marhalah 1 selesai. Wajib khidmah selesai. Wisudawan Ma'had Ali tahun 2035. Kan ya benar? Oh ini loh 35. 33. Wow, semua hitung tidak. Allahumma amin. Yeah. Tapi mungkin saja di antara santri itu ada yang berhalangan. Misalnya masih baru tamat aliyah, tidak bisa melanjutkan karena satu hal. Tentu bukan karena untuk dinikahkan. Saya yakin umurnya paling piro itu kebocahan. Misalnya karena kondisi orang tuanya meninggal dan tidak ada lain anaknya kecuali itu. Dan tidak, misalnya terpaksa sekali lah. Maka apa yang didapat itu jangan disia-siakan. Dan jangan berkecil hati. Di antara alumni itu ada yang pernah seperti itu. Sekolah di sini hanya istilah SD. SD ngerti tak? Rumangsa kan SD kan. SD-an. Tapi terpaksa harus pulang, tidak tahu alasannya. Setelah di rumah bingung. Ini mau ngumpul sama alumni tidak pede, wong saya hanya gini. Tapi kalau tidak, gimana ya? Terus gimana kalau saya tidak, saya ini sudah alumni walaupun tidak tamat. Kok tidak kumpul alumni, mau kumpul sama siapa? Mbah Ki Anwar padahal dawuh, ngumpul alumni insya Allah barokah. Tenan itu. Gak percaya, barangkali mungkin anak ayo nang kini. Orang Solo 3 itu. Ngumpul, ada kegiatan jausan atau apa di daerahnya. Dilala di situ tiap pertemuan ada siaran. Oh nanti hari ini ke Meslegi bareng-bareng rombongan ke Lirboyo. Nah, kalau tidak salah itu tahun 2019 terjadinya. Pertama kali dia mengikuti kegiatan alumni dan mengikuti rombongan ngaji ke Meslegi. Ya, waktu itu ngepasi ada instruksi setiap peserta dibagi lembaran kertas untuk menulis nomor teleponnya. Setelah diacak ternyata dapat hadiah umroh. SD ngaji ke Meslegi hanya baru 1 kali oleh hadiah umroh. Nah, ini sebuah anugerah yang harus disyukuri. Artinya disyukuri orang kok terus ngaji ke Meslegi ini pisan gue oleh umroh. Maka harus diteruskan gitu loh. Dan insya Allah kalau kita lihat di mana-mana, ya, hampir seluruh kota di Jawa, hampir seluruh daerah kota atau kabupaten di Jawa, ini ada kepengurusan Himasal alumni Lirboyo. Dari mana itu? Tentu karena jasa para masyayikh yang telah mengajarkan ilmu dan mengajarkan akhlak sehingga mereka menjadi orang bisa dilihat, memberi manfaat. Oleh karena itu ini yang harus kita ingat. Kita tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa yang bermakna tanpa mereka. Oleh karena itu tentu di belakang ini apal man ana. Apal Kang? Gak usah ditabui munio bareng. Man ana man ana man ana laulaku kaifa ma hubbukum
kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Alhamdulillah, saya pesen ini dihafal nih terus, jangan dilupakan sampai kapanpun. Kita harus merasa atas jasa mereka kita menjadi apa dan siapa. Apa dan siapa itu bukan berarti harus menjabat apa, tapi kita menjadi manusia yang fi ahsani taqwim, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlak mulia, yang menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum lin nas. Syukur-syukur rizkine lancar, gitulah. Maka siji mempeng, yang kedua niatnya yang ikhlas. Terus biasa sering dibaca itu nawaitu ta'alu, mau sapal kabeh. Itu coba sering-sering dibaca, dieling-eling, diambil dari taklim itu kan. Nah, kadang-kadang ada setiap awal belajar naik kelas diwaca itu. Ora usah diwaca, pokoknya diniati ning ati bahwa kita mencari ilmu itu semata-mata mencari ridho Allah, syukur nikmat sehat zahir batin, nikmat-nikmat dan seterusnya, yang kemudian liizalatil jahli an nafsi wa an ghairi, menghilangkan bodoh dari diri sendiri dan insya Allah nanti bisa bermanfaat menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian akhlak kita jaga selamanya, tidak hanya di sini saja. Kalau nanti kita sudah pulang, kita menjadi apa dan seterusnya, menjadi presiden sekalipun. Enek sing pantas jadi presiden nanti gimana potongannya? Gak enek. Misalnya tuh, presiden itu kan sudah jabatan tertinggi, di atasnya presiden itu sudah ada lagi, paling adanya kopiah itu adanya. Sekalipun seperti itu, jangan pernah meninggalkan akhlak kepada masyayikh, akhlak kepada para dzurriyyah Simbah Ki Abdul Karim. Sampai enek sengang apalagi ini nanti yang usianya lebih senior daripada dzurriyyah yang masih kecil-kecil, itu hati-hati. Di mana di dalam taklim itu ada kan kisah seorang syekh sedang mengajar, duduk, dia itu ngajar sambil duduk di kursi. Sesaat itu dia berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Muridnya, mengapa saya ini kok duduk, berdiri, duduk, berdiri? Ada yang tanya, maaf saya, mengapa kok berdiri, duduk? Pada waktu saya duduk membaca kitab, ada anak guru saya berjalan, main-main di halaman itu. Saya melihat itu berdiri, hormat kepada guru saya. Karena anak-anak itu adalah anak guru saya, maka saya menghormatinya. Menghormati guru, ini juga termasuk harus menghormati siapa saja yang ada hubungannya dengan guru. Kadang-kadang masalah itu. Masalahnya seperti apa? Maaf. Ada guru, bapak guru kita nikah dengan adik perempuan sampean. Iya, ya. Asalnya lo Pak, terus mari ngono arep nyeluk Dik. Tonyo nih kowe kalau. Tetap pertahankan akhlak. Insya Allah akhlak al-adab fauqul ilim. Ini sudah kenyataan, praktek di mana-mana di lapangan. Ternyata benar al-adab fauqul
ilm. Selanjutnya kita perlu bersyukur lagi, malam ini masih tanggal 27 Rabiul Awal. Berarti masih bulan mau. Kita bersyukur menjadi umat Muhammad. Paling gampang enak dadi umat Muhammad niku syariatnya samhan, murah. Syariatnya gampang dilakoni. Terumpamane ya, nanti itu orang mesti mati. Neng kuburane paling diluk sok ndang mlebu swarga. Coba umatnya Nabi Adam pirang ewu tahun. Wih gak enak. Ya nek ku ewunan tahun, jutaan tahun. Terus sama malaikat suruh tidur. Kalau setiap hari masih ditanya melulu kan susah itu. Alhamdulillah kita wujudnya paling belakang. Tapi ketika Rasulullah menjelang wafat, ya, terus Pak, ini kita maulid ini nyangpo. Harus tahu, kita membaca sholawat, membaca maulid, ini tentu harus dengan dorongan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah. Mengapa kita cinta kepada Rasul? Karena jasa-jasa beliau. Besarnya perhatian beliau kepada kita semua. Padahal kita tidak pernah berjumpa kepada beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wes gak usah tak terang kabeh bahwa beliau itu sangat besar perhatiannya, kasih sayangnya kepada umatnya, kepada kita semua, daripada sayang kita sendiri kepada diri kita. Lebih besar sayangnya kepada kita daripada sayang kita kepada diri kita sendiri. Kalau mukjizat yang lain, mulai dari Rasulullah baru lahir dan kisah yang kita rasakan. Rasulullah ketika menjelang wafat, ini luar biasa. Malaikat yang hadir itu bukan hanya Israel, tapi dibarengi dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Israel datang itu tidak langsung tiba-tiba seperti kepada orang lain. Tahu-tahu jabut brul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Waalaikumsalam, ada apa? Ya, sahabat saya Jibril, sahabat saya Israel. Apakah ada tugas? Ditanya dulu dan seterusnya. Kalau memang Rasulullah panjenengan sudah siap atau ikhlas saya melaksanakan tugas, tapi kalau belum saya tunda. Enak wong sing ngono iku. Rata-rata semua kalau sudah pada ajalnya jabut saja. Hanya Rasulullah yang ditanya, panjenengan napa siap wafat hari ini? Cara sing ditakoni awake dhewe kan mesti belum siap. Mulane awake dhewe ra ditakoni. Sebab lek ditakoni kabeh mesti muni durung siap. Kenapa kita belum siap? Tidak digebuki malah kukur-kukur meneh. Rasulullah ya semonggo lah. Tapi rata-rata orang yang sangat mencintai Allah ini senang lebih cepat meninggal daripada tetap hidup.
para aulia ini senang nek mati. Sebab akan segera menemukan kebahagiaan yang hakiki. Sudah tidak lagi melihat dunia yang macam-macam, yang merisihkan pandangan dan seterusnya. Kemudian dimulailah malaikat Israel melaksanakan tugas. Begitu dimulai rasanya sakit sekali. Kelihat begitu malaikat Israel berhenti dan tanya, bagaimana Rasulullah? Sakit Israel. Apa tidak ada yang agak lumayan gitu, sakitnya yang kurang? Ini sudah paling istimewa ya Nabi. Ini sudah paling khusus lah, super halus ini. Loh, kok sakitnya seperti ini? Ya memang kematian sakitnya seperti itu. Sudah kalau begitu, semua rasa sakit timpakan kepada saya dan ringankan untuk umat saya. Waneng wong ngono kuwi. Omongane dadak umat sak pirang-pirang nanggung lorone anaknya ra neng sing wani. Nanggung sakitnya istrinya ya ada yang berani. Padahal dulu janjinya sehidup semati. Begitu yang satunya mati, apakah juga ikut mati? Kadang-kadang yang lain lah udah. Terus seperti itu Rasulullah. Timpakan semua rasa sakit kepada aku dan ringankan kepada semua umatku. Ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Nah, setelah dilaksanakan, diteruskan lagi, nampak Rasulullah matanya itu terkesan kurang ikhlas. Dihentikan. Masih ada apakah ya Rasulullah? Apa? Belum ikhlas. Apakah belum ikhlas untuk meninggalkan dunia? Bukan. Tapi masih ada yang mengganjal di hati. Apa ya Rasulullah? Bagaimana nasib umatku? Wes, gak usah diterangin kabeh. Ini saja. Malaikat Jibril bersabda bahwa Allah pernah bersabda kepadaku, aku haramkan surga kepada umat manapun sebelum umat Muhammad masuk ke dalamnya. Loh, berarti kan mlebu swarga dhisik dhewe to. Wujude paling akhir, masuknya surga paling awal. Seneng apa ora? Seneng. Oleh karena itu berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah diutus ke alam ini tidak ada selain rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus aku kepadamu, aku tidak mengutus kepadamu kecuali menjadi rahmat, memberi kasih sayang kepada seluruh alam. Di antara rahmatnya Allah melalui Rasulullah diterangkanlah akidah, diterangkanlah syariat. Rasulullah menerangkan tadi sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisapin wasyirina darajatan. Ini juga bentuk kasih sayang. Maka sambutlah kasih sayang Rasulullah. Dan yang lain masih banyak sekali. Fadilahnya Quran, fadilahnya sholawat dan seterusnya. Maka dari itu monggo bareng-bareng sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Benar-benar menjadi pijakan kita mengarungi hidup di dunia ini. Baik hidup di pesantren, hidup di masyarakat, hidup di mana saja. Tetap menjadi santri-santri para masyayikh Lirboyo. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang setia dengan mengikuti semua ajaran-ajarannya, menjaga akhlak yang baik, tampakkan akhlak di mana saja, dengan siapa saja. Ya, ingat. Karena apa? Ada dalil yang secara umum seperti apa? Akrimul ulama, muliakan para ulama. Ulama ada yang guru kita, ada yang bukan. Ya, ini punya porsi secara umum, harus kita hormati. Dengan caranya harus gak usah tak terangin. Secara khusus ulama yang menjadi guru kita ono akhlaknya. Nah, itulah semoga kita bisa melaksanakan sehingga kita menjadi orang yang berhasil di dalam mencari ilmu di pesantren ini, mendapatkan ilmu yang banyak, yang manfaat, barokah dunya tumekaning akhirat. Sok nek wis wayahe nikah oleh bojo sing ayu-ayu. Kok kuwenceng? Yo ayu lahire, yo ayu bati. Karena apa? Mencari istri itu pilihannya ada 4. Tungkahul mar'ah li arba'in. Tungkah itu ingat teman-teman, bahas fi'il mudhari. Berarti sebelum dinikah dilihat dulu. Pertimbangannya ada 4. Li jamaliha, wa maliha, wa hasabiha, wa diniha. Cantik apa gak? Ukuran cantik seperti apa? Ada seorang kiai yang mengatakan, wis pokoknya nyawa ngawe dhewe ora sampai gendeng wis cantik itu. Yang kedua, 5 liha, ya jarang sekali kalau perawan kaya, ya wes berarti gak. Ketiga, hasabia, keturunan. Apakah dia itu keturunan orang yang baik-baik saja, orang yang beragama, orang yang taat. Nah, ini pertimbangan. Yang ketiga, dinia, agamanya. Agamanya ya ora kudu apa lagi? Ditele SAG apa dudu? Oh, bukan. Apakah dia itu taat beragama benar? Ya walaupun lulusan pesantren, hafal Quran, suarane apik, macam-macam gak apa-apa lah. Sing penting lidinya, agamanya kuat, setia kepada agamanya. Ini pilihan terakhir. Maka Rasulullah pada pesan terakhir, fadfar bidzatid. Karena wanita tidak ada yang sempurna. Patang perkara iki. Kadang-kadang yang sing wayu tapi ora sugih. Kadang yang sing wayu wis kadang yang sing pinter tapi gak ayu. Wis pokoke gak komplit lah. Cocok karo awake dhewe ngene iki lho. Kita itu milih tapi ya dipilih, kudu tahu diri itu. Maka dari itu Rasulullah pesan fadfar bidzatid. Milih sing agamane api. Kalau tidak taribat yadak akan celaka kita. Malane ya siap walaupun kamu masih sekian tahun lagi eling-eling soal nikah padha santrine ya. Nggih. Mengapa apa haram nikah bukan alumni pesantren? Bukan. Kalau sama-sama alumni pesantren ini kan kebiasaannya mirip-mirip sama-sama jalannya. Rumah tangga itu enak. Misalnya rezeki ini dudu iku, ya syukuri saja. Berarti kita punya tugas untuk
membimbing agama dan akhlak yang lebih baik lagi. Ada manfaat di balik itu. Semoga keturunannya menjadi keturunan yang solihin solihat. Bejo mulya dunya tumekaran akhirat. Wallahu alam bisawab. Ada kurang lebihnya, khilafnya mohon maaf. Kula ken ndonga. Muga-muga gak kon ngentekne wedang kabeh iki. Al-Fatihah.